Tiga. Indonesia Madiun. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Masya Allah. Di sini memang saya kepengen berbagi manfaat dari produk saya Umi dan bunda-bunda. Ini sebelumnya saya kenalan dulu boleh? Jadi saya ini nama saya Rahayu J. Saya Rahayu dari Nganjuk. Anak saya kembar 2, cewek-cewek. Suami saya cukup 1. Dan di posisi saya sekarang, alhamdulillah kita sebagai pengenal dari produk Multi Beauty. Ini boleh saya pegang ya, Mbak ya? Nah di sisi lain, saya juga mengajak teman saya, tim saya. Kalau di saya memang tidak ada bos. Banyak tim saya ini dari Nganjuk itu saya bawa Pak Agus sama Mbak Yuli. Kalau dari Madiun ada Bu Kis sama Bu Yuli. Yuni, maaf ya Bun. Terus alhamdulillah Pak Muda kita yaitu selaku tuan rumah adalah Bu Tutut. Memang kita satu tim. Di sini secara singkat saja Bun, saya jelaskan dari manfaat sabun. Jadi sabun kita itu bahannya ada cuma 3, madu, gamat, sama spirulina. Di mana sabunnya ini bisa dipakai dari usia 0 sampai orang dewasa. Yang bukaan tidak ada ya ini. Saya buka aja. Jadi sabunnya ini kita resmi dan juga sudah berbadan pokok, sudah diakui kualitasnya. Dan ini sudah mendunia Bun, di Malaysia sudah ada, Jakarta sudah ada, semuanya sudah ada. Tapi kita himbauan dari Madiun. Sabunnya itu ada 3 bahan, madu, gamat, sama spirulina. Bisa dipakai dari usia 0 sampai orang dewasa. Cewek cowok bisa pakai, cewek cowok bisa pakai, baik dari usia bayi sampai orang dewasa. Bisa dipakai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kayak korengan, kutuan, rambut rontok, rambut botak bisa. Mengencangkan kulit, menyegarkan kulit, menghilangkan flek hitam bisa. Sariawan, sakit gigi, ambeien, kista, luka diabetes, panu, kadas, kurap bisa ya Bun. Dan di sini kita selaku bukan saja penjual, tapi kita juga konsultan. Jadi kalau sales beli kasih langsung tinggal, kalau kita tidak. Jadi kita bina. Untuk konsultasi apa siap? Untuk harga bisa disampaikan ya Pak ya. Jadi untuk harga ini satu piece-nya 75. Mahal napa mboten? Boten tapi di sini kita selaku penjual sekaligus konsultannya memfasilitasi boleh dipakai ataupun dibeli eceran. Jadi beli 10.000, 20.000 boleh, tidak harus satu piece. Belum nanti kita kasih promo-promo khusus. Contoh saja banyak testimoni dari tim-tim saya, itu sebenarnya dulu tidak jualan Bu, pemakai pertamanya. Begitu sudah ada hasil, langsung bisa disebarkan ke orang lain, dipromosikan ke orang lain. Jadi mainnya di situ. Dan kita, saya selaku tim, itu siap mendampingi panjenengan. Kalau mau jualan, monggo, pakai pun silahkan. Jadi gitu. Jadi kita kerjasama, kerja tim gitu. Dari manfaat yang saya sebutkan ada pertanyaan Ibu? Alhamdulillahillazi anjala ala abdihil kitab walam yaj'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
ikhwan nabi abada wabarakatuh. Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah SWT, yang pertama kita selalu bersyukur ya kehadirat Allah bahwa hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bermuwajahah, ya, bertemu ya. Yang insya Allah pertemuan ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua, semoga salat dan salam tetap diberikan kepada tauladan kita yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta kaum muslimin hingga yaumul akhir nanti. Amin. Sebelum saya lanjut, kalau nggak tanggap ibu bapak, suara saya jelas buatan? Jelas ya. Niki mungkin sore ini saya mau ngajak bapak ibu untuk aktualisasi satu kalimat dari perkataan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bapak Ibu, manusia menika sempurna menapa boten? Yakin? Kalau tidak sempurna berarti nopo? Ada kekurangan. Ketika manusia itu punya kekurangan, ada nggak potensi berbuat salah? Kemungkinan berbuat salah. Pasti wonten. Artinya apa? Setiap manusia pasti punya potensi berbuat salah. Nah, dawuhipun Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, apabila ada manusia yang tidak tahu kekurangan dirinya, itu termasuk orang yang angkuh. Saya ulangi, kita manusia, betul? Manusia itu no one's perfect. Tidak ada satupun yang sempurna. Artinya apa? Setiap diri pasti punya kekurangan. Nah, ketika kita meyakini atau memahami bahwa manusia pasti punya kekurangan, tetapi kita tidak tahu kekurangan kita, kita termasuk orang yang angkuh. Artinya apa? Membiarkan kekurangan kita tanpa kita ketahui. Itu nggak ya? Kalau panjenengan sedoyo termasuk kalau merasa tidak pernah salah, berarti mensewu kita termasuk orang yang angkuh. Nah, terus ketika kita mau melihat diri gampil, baik. Kalau saya tidak pernah merasa salah, oh berarti saya sedang angkuh. Nah, salah satu tanda orang angkuh ini kan apa, baik? Apa tandanya? Suka marah. Salah satu orang yang angkuh itu suka marah. Maka ketika dalam diri kita kok mudah sekali meluapkan kekecewaan berupa kemarahan, dan diri kita termasuk orang yang angkuh. Nah, ini yang pertama. Maka insya Allah saya ajari kita belajar sarang bagaimana cara mengetahui kekurangan diri kita. Yang kedua, kata Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, apabila ada seseorang yang tahu kekurangan dirinya, saya ulangi, apabila ada seseorang yang tahu kekurangan dirinya tetapi tidak mau tahu, tidak mau merubah, tidak mau memperbaiki kekurangannya atau kesalahannya, dia termasuk orang yang sombong. Terus ada dua hal. Ketika kita tidak pernah tahu kekurangan kita, berarti kita orang yang angkuh. Tetapi ketika kita setelah tahu kekurangan dan tidak mau memperbaiki, kita termasuk orang yang sombong. Maka baik menjawab bahwa yang menjadi musuh kita sebenarnya siapa, Bapak Ibu?